Bu, ada Ustadz Asad Latif, tepuk tangan dong Bu. Masya Allah, senang banget bisa mampir di Islam Itu Indah. Nih Ustadz, habis ngeliat video tadi banyak perempuan atau istri bilang gini, dia mah enak, suaminya mah romantis, suka ngasih surprise. Suami saya boro-boro katanya. Nah sekali ngomong, dua kali ngomong enak, kalau tiap hari ngomong begitu kan pusing kepala. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bu, pertama, dengar baik-baik. Jangan pernah membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Kenapa? Karena itu takdirmu. Yang mengatur jodoh itu bukan ibu. Yang mengatur jodoh itu Allah. Jadi jangan pernah bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Pertama, tersinggung itu laki-laki kalau aku bilang, ih romantis betul itu tetangga. Dia romantis, tapi pasti punya kekurangan yang lain. Ada orang suaminya romantis, tapi apa? Duitnya tidak ada. Ada orang duitnya banyak tapi tidak romantis. Maka jangan pernah membandingkan pasanganmu dengan orang lain. Yang kedua, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu. Kalau ada bilang, ih romantis betul rumah tangganya. Kok tahu? Itu tahu di medsos fotonya romantis betul. Bu, suami gagah kok kira bukan masalah? Digoda orang. Jadi rumus bahagia, jangan membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Karena pasti semua punya kelebihan dan semua punya masalah. Ini Ustadz Das'ad. Bapak pikir, ibu pikir tidak ada masalah dalam hidup saya? Oh, dalam rumah tangga saya banyak masalah. Apalagi setelah saya viral, banyak sekali masalah saya. Apa masalah saya? Banyak janda-janda yang curhat. Ustadz, baru meninggal suami saya, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Jadi, Bu, kalau suamimu tidak bisa romantis mulutnya, maka lihat perlakuannya. Saya Bugis, Ustadz Maulana Bugis, Ustadz Zam Bugis. Percaya laki-laki Bugis itu sangat sulit mulutnya romantis. Saya juga begitu, istri saya mamanya Cek curhat sama mamak saya di kampung. Kenapa itu Ustadz tidak romantis betul? Dia bilang mamak saya, suamiku juga begitu. Ya, tapi romantisnya orang Bugis bukan dari mulutnya, tapi dari perbuatannya. Masya Allah. Tapi saya pasti penasaran yang curhat tadi. Yang nanya, maukah jadi imam? Itu tolonglah, operlah sama yang sebelah. Makanya saya cari-cari di handphone saya, kok tidak ada. Tidak ada operannya. Iya, makasih banyak Ustaz. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ustaz Dasar tadi, Masya Allah luar biasa. Jamaah. Nah ini buat semua jamaah Islam Itu Indah yang di rumah yang dirahmati Allah ya. Kalau kita bicara masalah tentang contoh, nggak ada contoh terbaik selain Rasulullah SAW. Istrinya cemburuan, pasti kita pernah dengar kisahnya. Tapi ya kita pengen tahu juga bagaimana sikap Rasulullah menghadapi istri yang cemburu. Apakah diam, apakah terpancing emosi atau bagaimana? Kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam, fadhil Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Allahumma arhamna bil Quran. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha ditanya tentang akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibunda Aisyah menjawab singkat, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Maksudnya kalau Al-Quran bilang diamkan istri, maka Nabi pernah mendiamkan istri. Kalau Al-Quran bilang bersikap lemah lembutlah, maka Nabi lah orang yang paling lemah lembut. Kalau Al-Quran bilang bersikap tegaslah, maka Nabi pula orang yang paling bersikap tegas. Jadi kalau ditanyakan, Nabi pernah mendiamkan istrinya? Pernah. Ketika kecemburuan datang daripada Hafsah radhiyallahu taala anha binti Umar radhiyallahu anhu dari Aisyah bintu Abu Bakrin radhiyallahu anhum warḍahuma, beliau berdua istri Nabi ini Hafsah dan juga Ibunda Aisyah merasa cemburu ketika Maria Al-Qibtiyah melahirkan anak laki-laki. Ketika Maria Al-Qibtiyah melahirkan anak laki-laki, keduanya pun cemburu. Lalu Nabi SAW pun tidak emosi terhadap keduanya, melainkan mendiamkan. Kenapa? Perintah Al-Quran untuk mendiamkan. Mendiamkan di sini dalam rangka menasehati mereka berdua dengan diamnya. Bukan berarti mendiamkan, mencuekin, akhirnya terjadi masalah yang lebih besar. Tapi Nabi mempunyai perangai yang sangat luar biasa, sehingga ketika didiamkan oleh Nabi SAW, istrinya pun merasa. Orang-orang bukan hanya istrinya yang merasa, Abu Bakar dan Umar sebagai mertuanya Nabi justru datang membujuk Nabi SAW. Kata Nabi, saya bukan mendiamkan karena benci, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih bagus mana? Diam atau menasehati? Kalau ikut ayat Al-Quran, yang pertama menasehati. Kemudian wahjuruhunna fil madhaji'. Setelah itu baru didiamkan ataupun dipisah tempat tidurnya. Baru yang terakhir wadribuhun, memberikan hukuman terhadapnya. Jadi bertahap juga, bertahap langsung ya. Dan jadi sesuai adat istiadat budaya. Masya Allah. Sesuai juga karakternya. Ada perempuan semakin diomelin semakin melawan. Iya. Kalau didiamkan baru berasa. Ada juga semakin didiamkan semakin melunjak. Iya, jadi beda-beda karakternya. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, tabarakallah nih buat semua jamaah Islam itu indah ya. Sama-sama hari ini kita belajar bagaimana mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hah? Aduh, ada yang ngomong. Anak-anak udah dijemput belum? Wah Allah galak banget. Si papa teh kunaonnya? Kamana wae? Eta can gas isi. Bu, sini. Ya Allah. Itu anak-anak di pinggir jemuran mau diangkat. Hati-hati Bu, kalau ucapan itu kan bisa jadi doa. Nauzubillah min zalik. Bisa buat suami sakit hati loh. Oh gitu ya Pak Ustadz. Dan bisa jadi hidupnya tidak berkah. Ih ngeri, nauzubillah min zalik jamaah. Yang kemana-mana dulu ya. Maaf. Nih buat para suami dan juga istri. Pokoknya harus nonton sama-sama kita belajar di Islam itu indah ya. Sekarang jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Diomelin suaminya. Maaf ya Pak. Tuh. Oh gitu.